warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Pidana Nabila Nur Hasanah, dan kedua teman saya yaitu Maulida Lailia Gifani dan juga Harina Kurniati akan mempresentasikan bab 14 yang berjudul Masalah Padanan. Dalam penerjemahan teks, pencarian padanan menggiring penerjemah ke konsep keterjemahan dan ketak terjemahan. Konsep keterjemahan tidak begitu menimbulkan masalah bagi penerjemah asalkan ia mengetahui unsur makna kata dalam bahasa sasaran dan juga bahasa sumber. Akan tetapi, konsep ketak terjemahan cukup menimbulkan masalah yang serius bagi penerjemah karena ia harus mencari padanan yang pas yang kemungkinan tidak ada di bahasa sasaran namun ada di bahasa sumber. Nah, pada tahun 1992 Becker membagi 5 tipe padanan, yaitu padanan pada tataran kata, padanan di atas tataran kata, padanan gramatikal, padanan tekstual, dan padanan pragmatik. Nah, tapi untuk presentasi kali ini kita hanya membahas 3 tipe padanan saja, yaitu padanan pada tataran kata, padanan di atas tataran kata, dan padanan gramatikal. Yang pertama adalah padanan pada tataran kata. Dalam menerjemahkan suatu teks, penerjemah akan terfokus pada kata. Sebetulnya, kata itu bukan unit terkecil dari suatu bahasa. Karena unit terkecil dari suatu bahasa adalah morfem. Akan tetapi, morfem tidak selalu identik dengan kata. Namun kata itu pasti identik dengan morfem. Nah, oleh sebab itu, proses pencarian padanan akan lebih tepat jika dimulai pada tataran kata. Unsur-unsur makna yang dilambangkan beberapa kata dalam suatu bahasa apabila diterjemahkan bisa saja menjadi satu kata saja. Contohnya ada pada halaman 96, yaitu tennis player. Dalam bahasa Inggris terdiri dari 2 kata. Akan tetapi, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Turki menjadi satu kata saja, yaitu temizci. Begitu juga dengan if it is cheap. Dalam bahasa Inggris terdiri dari beberapa kata, namun apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang akan menjadi satu kata saja, yaitu yasukatara. Begitu juga dengan tight dalam bahasa Inggris terdiri dari satu kata, namun apabila diterjemahkan ke bahasa Spanyol itu bisa jadi beberapa kata, yaitu pasar a makuna. Selanjutnya morfem. Morfem ini berbeda dengan kata. Kata itu bisa memiliki beberapa makna, namun morfem hanya memiliki satu makna. Contoh morfem bisa kalian lihat di halaman 97. Ada morfem boy, morfem desire, morfem boy plus is, ada juga desire plus able, boy plus is plus must, desire plus able plus iti. Nah, morfem ini terbagi menjadi 2, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas atau biasa disebut free morfem adalah morfem yang bisa berdiri sendiri. Contohnya adalah morfem boy dan desire. Nah, berbeda dengan morfem terikat atau biasa kita sebut bound morfem atau affixes. Nah, itu adalah morfem yang selalu menjadi bagian dari suatu kata. Contohnya adalah an, ish, nes, able, dan lain sebagainya. Penerjemah kadang dihadapkan pada konsep ketak sepadanan yang melahirkan konsep ketak terjemahan. Nah, Becker tahun 1992 membagi ketak sepadanan pada tataran kata menjadi beberapa bagian yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam ketidaksepadanan. Nah, yang pertama yaitu konsep khusus budaya. Dalam bahasa sumber, itu dapat mengungkapkan konsep yang sama sekali tidak dikenal dalam bahasa sasaran, yaitu misalnya kata midodareni. Kata midodareni itu kan berasal dari adat istiadat suku Jawa. Berarti dalam bahasa Inggris itu tidak terdapat kata midodareni itu. Berarti
kata midodareni itu merupakan kata yang tidak sepadan. Selanjutnya yaitu konsep bahasa sumber tidak tersedia dalam bahasa sasaran. Contohnya yaitu pada kata standar. Nah, kata standar itu kan kata yang mudah dipahami dan banyakkan orang sudah tahu ya artinya. Tetapi kata standar itu tidak terdapat dalam bahasa Arab, sehingga kata standar itu merupakan kata yang tidak sepadan juga. Selanjutnya yaitu konsep bahasa sumber secara semantik sangat kompleks. Itu misalkan pada kata sedimentasi. Sebelumnya kata sedimentasi itu juga tidak terdapat padanannya, sehingga kata sedimentation itu juga dahulunya merupakan kata yang bermakna kompleks bagi penutur bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu persepsi terhadap suatu konsep. Di sini yaitu misalnya kalimat he is going out in the rain. Jadi kan ini bisa diartikan menjadi orang yang pergi keluar rumah dan kehujanan, atau orang yang pergi keluar rumah terus hujan-hujanan. Kan sudah memiliki makna yang berbeda gitu ya. Jadi untuk menerjemahkan di sini harus dilihat terlebih dahulu konteksnya agar lebih jelas. Selanjutnya yaitu bahasa sasaran tidak mempunyai unsur atasan atau superordinat. Nah, di sini contohnya yaitu dalam bahasa Rusia, sredstva перевезения atau alat transportasi, naim atau pinjaman dan lain-lain itu tidak memiliki unsur atasan. Nah, meskipun begitu, kata-kata tadi itu cenderung masuk ke tipe fasilitas. Selanjutnya yaitu bahasa sasaran tidak mempunyai unsur bawahan atau kata khusus. Nah, di sini misalnya yaitu kata house. Kata house itu kan memiliki beberapa hiponim ya, misalnya bungalow, villa, mansion. Nah, villa dan mansion itu kan memiliki padanannya. Villa itu artinya rumah yang bagus, mansion itu rumah yang gede. Sedangkan bungalow dalam bahasa Indonesia, bungalow ya bungalow, jadi kan belum ada padanannya gitu. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam perspektif interpersonal dan fisik. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Jawa itu kan ada tingkatan-tingkatan bahasa, dari bahasa Ngko, kromo inggil, kromo halus. Nah, misalnya aja pada kata kamu. Kamu itu bisa menggunakan kowe atau panjenengan. Jadi lebih dilihat ke konteksnya aja, itu lebih ditujukan kepada siapa gitu. Kemudian yaitu perbedaan dalam hal makna ekspresi. Nah, di sini misalnya itu pada kata tutup mulutmu dan kata diam. Di sini kan keduanya itu sama-sama menyuruh orang untuk diam, untuk berhenti berbicara gitu kan. Tapi maknanya itu udah beda, ekspresinya tuh beda. Kata tutup mulutmu itu lebih mengekspresikan ke orang yang kesal atau marah. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yakni yang pertama mengenai perbedaan bentuk kata. Di sini dijelaskan bahwasanya seringkali kata bahasa sumber tidak memiliki padanan secara langsung dalam bahasa sasaran dikarenakan adanya perbedaan dalam hal pembentukan suatu kata. Dalam bahasa Inggris sendiri, ada beberapa pasangan kata yang memiliki irama yang sama atau berirama sama. Misalkan yang pertama employer atau employee, dan yang kedua trainer atau trainee. Dalam kasus tertentu, awalan, akhiran, atau imbuhan yang diberikan pada suatu kata untuk membentuk pengertian baru tidak selalu menghasilkan padanan atau kesetaraan yang sama, namun hanya menghasilkan satu kata saja. Dalam bahasa Inggris sendiri, akhiran ish atau yang biasanya digunakan untuk memberi sifat pada kata akar, misalkan crannish atau boyish, tetapi cara tersebut tidak bisa diterapkan apabila kita ingin mencari padanan dalam bahasa Indonesia yang berakhiran able. Misalkan, kata applicable dapat kita padankan atau setarakan dengan dapat diterapkan. Kata marketable bisa kita sepadankan dengan dapat dipasarkan. Namun, kita tidak dapat menyebut dapat diminum, melainkan cocok untuk diminum, sebagai padanan kata drinkable. Oke, selanjutnya materi mengenai perbedaan dalam hal tujuan dan tingkat penggunaan bentuk-bentuk tertentu.
Dalam bahasa Inggris sendiri, bentuk verb ing sangat sering digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu klausa. Tetapi tidak demikian halnya dalam Jerman, Swedish, atau Danish. Dalam ketiga bahasa tersebut, bentuk verb ing yang seperti itu merupakan ciri gaya tulisan berbahasa Inggris. Oleh sebab itu, apabila bentuk verb ing tersebut dihilangkan dari teks berbahasa Inggris, berarti kita telah menghilangkan gaya alamiah teks berbahasa Inggris tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu padanan di atas tataran kata. Dalam setiap bahasa, ada kecenderungan bagi suatu kata untuk bersanding atau berkolokasi dengan kata yang lain, dan gabungan dari kata itu selanjutnya akan menghasilkan sebuah frasa baru. Misalkan, jika kita diminta untuk menjelaskan kata dry, mereka akan berpikiran tentang kolokasi dry clothes atau dry river, yang mana dry river di sini berarti kering atau tanpa air. Di sini juga dijelaskan mengenai proses kolokasi yang memungkinkan kita untuk membentuk dua macam frasa. Yang pertama frasa endosentris, baik yang subordinatif maupun yang koordinatif, yang berarti frasa yang mempunyai unsur inti atau head dan juga unsur penjelas atau modifier. Dan yang kedua ada frasa exosentris. Frasa exosentris sendiri adalah frasa yang tidak mempunyai dua unsur inti tersebut, yakni unsur head dan juga unsur penjelasnya atau modifier. Dan juga apabila kita ingin melihat contoh di buku halaman 107, dijelaskan bahwasanya apabila kata pay berkolokasi dengan a visit, pay di sini berfungsi sebagai unsur inti atau head dan a visit di sini sebagai modifiernya. Adapun penyandingan yang menghasilkan suatu frasa yang exosentris atau yang lazim kita sebut sebagai idiom. Dalam konteks penerjemahan, ungkapan yang idiomatik menimbulkan permasalahan tersendiri, terutama bagi penerjemah yang belum berpengalaman. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai padanan gramatikal. Padanan gramatikal ini mirip dengan padanan linguistik atau yang biasa kita sebut sintagmatik, karena kedua jenis padanan itu memusatkan perhatiannya pada kesamaan konsep antara bahasa sumber dan juga bahasa sasaran dalam hal jumlah, gender, percent, tense, dan aspect. Adapun dalam bahasa Inggris, misalkan kita membedakan antara konsep plural dan juga singular yang diungkapkan secara morfologis dengan menambahkan imbuhan ke kata benda atau dengan mengubah bentuknya untuk menunjukkan apakah suatu benda termasuk jamak ataukah tunggal. Contohnya box or boxes, dan yang kedua child or children. Di sini juga kita membahas pembahasan tentang padanan gramatikal selalu dikaitkan dengan tata bahasa yang dibagi ke dalam dua dimensi utama, yakni yang pertama morfologi dan sintaksis. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwasanya padanan gramatikal selalu dikaitkan dengan padanan bidang morfologi dan sintaksis. Dalam bahasa Inggris sendiri, perubahan bentuk tunggal atau jamak dalam bidang morfologi atau sebaliknya akan mempengaruhi bentuk kata yang menyertainya dalam suatu kelompok kata, baik tataran frasa, klausa, ataupun tataran kalimat dalam bidang sintaksis itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.